Perjalanan seorang musisi yang telah berhasil menciptakan banyak karya indah dan selalu berinovasi seiring perkembangan zaman selalu menjadi hal yang menarik. Sosok yang akan gue temui kali ini adalah contoh musisi ternama yang selalu berinovasi saat berkarya. Dari membuat konser virtual dengan sosok penyanyi legendaris Chrisye, sampai dengan berkolaborasi dengan banyak nama musisi muda. Kolaborasi yang akan terus menjadi memori. Pada kesempatan kali ini, gue beruntung banget bertemu dengan dua musisi jenius dari lintas generasi yang berbeda. Gue Nino Kayam bersama Erwin Gutawa dan Ardhito Pramono. Om Erwin, apa kabar? Baik. Terlihat baik, alhamdulillah. Iya, Emang dari dulu tuh kayaknya nggak bisa lebih tua lagi ya Om Erwin ya? Berarti di situ ya, awet muda banget loh. Oh, forever young berarti. Thank you. Enggak lah, begitulah. Ini biasanya kan kalau kita datang ke studionya Om Erwin, dalam rangka biasanya ya, untuk persiapan pertunjukan orkestra. Ya. Tapi kayaknya ya. hari ini yang kita obrolin agak beda nih. Om Erwin lagi punya sebuah project. Ya. Yang menampilkan banyak kolaborator juga. Dan lagu-lagu ciptaan Om Erwin ternyata. Iya. Jadi sebenarnya lagi ada project apa nih Om? Jadi emang punya rencana untuk ngegarap lagu-lagu yang gue pernah ciptain. Mungkin sebenarnya nggak banyak bikin lagu. Gue tuh lebih banyak bikin menata musik buat orang-orang. Tapi alhamdulillah dulu lumayan lah ada beberapa lagu yang gue bikin. Nah gue akan rearrange lagi, reproduce. Terus tapi mau ngajak anak-anak muda yang menurut gue keren. Dan menurut orang banyak juga keren. Salah satu contohnya kemarin Yura juga udah kerja sama Om Erwin ya. Itu startnya, tak kuduga itu pertama kali. Nah nanti akan ada turutan bermunculan, gue akan bekerja sama dengan beberapa nama yang lain ya. Ya, nama yang keren-keren menurut gue sih. Itu berarti nanti akan ada set berapa lagu Om? Rencananya 8 lagu. 8 lagu? Jadi total Om Erwin selama berkarir di industri musik ini nyiptain berapa banyak lagu sih Om? Kalau nyiptain nggak banyak loh. Mungkin nggak lebih dari paling banyak 40-an lah ya. Tapi kalau ngaransemen musik itu nggak terhitung banyak banget. Gue banyak. Om, ini sedikit kita kilas balik ya. Sebelum kita lanjutin ngobrol soal project Om Erwin yang ini. Om Erwin itu mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran. Kan orang taunya Erwin Gutawa sebagai si pemilik Erwin Gutawa Orkestra. Tapi kan sebelum menjadi pemimpin orkestra, Om Erwin pastinya sudah berkarir di musik. Betul. Hari di mana Om Erwin memulai perjalanan karir musik Om Erwin itu sebenarnya ngapain sih Om? Basis. Iya, basis. Jadi sebenarnya gini, kalau main musiknya gue dari kecil. Dari SD main musik, pokoknya udah ngeband dari SD, udah main band, tapi terus ikut vokal grup band SMA biasalah. Nah mungkin kalau boleh dibilang kalau sebagai apa, gue lebih banyak sebagai basis kalau jadi musisi waktu itu. Instrumen megangnya bass. Bass gitu. Jadi pertama kali mungkin kalau dihitung gue masuk di dunia industri rekaman itu ketika gue kelas 3 SMA, gue rekaman sama Faris RM untuk bikin band kelas 3 SMA udah rekaman sama Faris RM ya? Kita bikin band, gue bikin band sama dia namanya Trans. Kalau lo pernah tahu dong. Iya. Cuman sekali bikin album terus bubar. Tapi itu pertama kali gue masuk studio, ngerekam permainan gitu bass. Nah, mungkin itulah awal gue masuk dunia industri. Walaupun ketika jadi basis ya gue pernah jadi sessionis buat segala macam. Kalian juga gue mengembangkan diri ya sebagai music director untuk album dan tahun 90-an awal mulai jadi orkestrator. Luar biasa panjang ya. Boleh nggak Om di-share sedikit memorable moment selama Om Erwin berkarir? Iya, mungkin kalau yang ngeband punya ada kejadian ya salah satunya dengan Trans itu yaitu menurut gue karena itu peristiwa membuat gue mulai kecebur ke dunia musik studio kan gitu dan direkam sampai sekarang didengerin orang kan gitu kan ya. Jadi itu satu. Terus kedua mungkin ketika gue main sama Karimata band gue band fusion lah dulu gue sekitar awal 86 87 gue main di North Sea Jazz Festival itu one off. Itu tahun kelahiranku. Pas lo lahir gue lagi ngeband. Di mana di festival mana? Di North Sea Jazz Festival. North Sea Jazz. Iya, North Sea Jazz Festival tahun 1986 itu juga menguatkan lah ya gitu. Terus yang gue bilang itu mungkin gue pernah awal-awal 93 gue bikin orkestra. Terus bikin konsep Chrisye tahun 94 di mana waktu itu pertama kali penyanyi Indonesia konser di Balai Sidang di Convention Hall pertama kali dan lumayan dapat sambutan. Jadi ya itu salah satunya.
Nggak tahu apa lagi. Berarti itu salah satu cikal bakal, itu udah ada Serasa belum ya, Om? Udah ada dong. Udah ada ya? Udah. Dan itu emang udah. Om Erwin yang aransemen kan? Nggak, kalau Serasa itu sebetulnya adanya di album Badai Pasti Berlalu yang original, Yang tahun originalnya? 1977. Tapi yang hasil reproduksi ya? Gua reproduce 1999 setelah konser itu. Setelah konser itu Iya, kan? jadi gua Deng, 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 Iya. Oke, berarti sebenarnya apa yang lagi dilakukan sama Om Erwin saat ini tuh kurang lebih juga sebenarnya Om Erwin sudah pernah melakukannya, dan kali ini tapi bedanya adalah nge-reproduce lagu karya ciptanya Om Erwin sendiri. Betul. Oke, kemarin udah ada Tak Kuduga. Heeh. Dalam waktu dekat kita bisa expect lagu Om Erwin yang mana nih? Jadi gue dulu pernah juga jadi music director untuk nama penyanyinya Januari Christie. Oke. Mungkin kalau orang zaman dulu tahu. Saya tahu. Ya. Saya buat Jadi- anak-anak zaman sekarang udah termasuk zaman dulu juga. Jadi Januari Christie itu dulu emang terkenal sebagai yang bergenre pop jazz lah. Jadi kalau dulu ada namanya award, belum ada AMI, ada BSF Awards, lalu dia jadi best vokalis, Oke. jazz vokalis kayak gitu. Nah itu kebetulan albumnya tuh gue yang bikin musiknya, dan ada beberapa lagu yang gue bikin untuk dia. Salah satunya adalah lagu judulnya Masa-Masa. Masa-masa. Nah kali ini lagu Masa-Masa ini akan gue reproduce, Ya. rearrange. Nah, gitu. tadi kan Om Erwin juga udah sempat bilang nih, Iya. katanya pengen menggait nama-nama keren untuk ikutan hadir di dalam project barunya Om Erwin ini. Iya, Untuk masa-masa siapa Om kolaboratornya? Ardhito Pramono. Ardhito Pramono. Keren kan? Ardhito. Nino. Mas Apa No. kabar, Tok? Kabar baik. Gue kok agak deg-degan ya sekarang ya? Kenapa deg-degan? Nggak tahu Lu kenapa. tuh satu-satunya musisi di Indonesia yang udah tampil 2 kali di Serenata. Serius loh? Iya, yang lain Wow. baru sekali. Wah, thank you loh. Gue merasa sangat diistimewakan gitu. Thank you, Serenata. Gimana rasanya diajak Om Erwin untuk tampil di sebuah lagu yang beliau ciptakan Iya. dan direproduce bareng sama lo? Rasanya luar biasa ya, Noe. Gitu. Kayak pertama kali gue mendengarkan lagu Om Erwin, Masa-masa. mendengarkan masa-masa, mendengarkan aransemen dari Om Erwin juga gitu, ngeliat konsernya, terus sekarang diajakin kerja bareng. main Jadi lo udah studio. tahu lagu masa-masa sebelum lo diajak kerja sama? Udah tahu. Oh, iya. Ngefans gila jatuh Oke. Januari Christie kan. Pas banget berarti. Pas banget gitu. Terus gue baru tahu kalau itu ternyata lagunya Om Erwin. Oh gitu. Masa-masa. Selama ini lo nggak tahu itu ciptaan Om Erwin? Nggak tahu. Gue taunya kalau misalnya emang aransemennya untuk album Ya. Januari Christie yang melayang sama Aku Ini Pun Siapa itu emang Om Erwin gitu kan. Cuman diajakin gini sih gue surreal gitu rasanya. Jadi gue emang selalu lumayan memantau perkembangan, Ya. entah lewat Gita, atau lihat nonton, karena buat gue emang itu jadi tugas gue, dan gue pengen seneng bekerja sama siapa aja. Ya. Sama lu juga pernah kan Iya, waktu itu? sama saya juga. Alhamdulillah saya pernah Berapa kebagian kali juga. lagi. Jadi menyenangkan supaya dapat energinya, dapat apa ya, bekerja sama gitu. Jadi sama Ardhito baru sekali dulu tahun lalu pernah bekerja sama di konser virtual, jadi nggak pernah ketemu. Baru ketemu ya sekarang ini untuk ngegarap yang Oke. lagu masa-masa ini. Keren, seru banget sih. Terus udah sampai di mana? Progresnya? Ngulik piano gue. Ngulik piano? Iya. Berarti lo bakal ngisi piano juga, nggak cuma sekedar bernyanyi ya? Iya harus lah, harus. Nggak, jadi sebenarnya di dalam musik masa-masa yang baru ini, lo akan ngapain aja? Gue akan main piano, Heeh. gue akan bernyanyi, gue akan menjadi bintang video klipnya juga. Oh ya udah jelas dong, kan lo yang nyanyi. Gimana sih? Karena kemarin kan gue jadi bintang video klipnya Yura. Oke. Yang featuring sama Iya, Om iya, Erwin iya, juga iya. gitu. Nah itu ada korelasinya tuh, Hmm. cerita video klipnya Oke. gitu. Lagunya tentang apa sih, Om? Itu tentang semangat. Tentang Semangat untuk masa-masa yang, jadi kita harus selalu berusaha, Ya. selalu berdoa untuk suatu masa yang akan bahagia, lebih baik ya, nantinya. setiap tahunnya. Oke. Gitu. Triggernya waktu itu Om Erwin lagi ngerasain apa kok tiba-tiba terjadi lagu dengan tema seperti itu? Enggak ada sih sebenarnya. Gini kan, kalau Januari Christie itu dulu bikin albumnya tuh kan selalu agak jazzy. Jadi kalau jazzy tuh rata-rata tuh kan liriknya harus apa ya, motif-motif Ya. liriknya tuh nggak bisa terlalu cinta terus Iya. gitu. Jadi ya salah satunya adalah yang motivasi, Ya. sesuatu yang apa ya, optimis, Ya. cocok gitu. Jadi itu karena dulu juga agak berbau Latin, jadi ya kayak gitu. Oh, nuansanya. Nuansanya ada Nuansanya Latin jazz Latin gitu ya. lah. Oke. Light jazz.
Tapi gue punya pertanyaan yang mungkin sedikit lebih dalam. Untuk seorang Ardhito Pramono dengan segala macam achievement yang sudah didapatkan sampai hari ini, kegelisahan terbesar lo apa sih? Kegelisahan terbesar gue tuh selalu punya overthinking gitu. Kalau misalnya I'm not that worth to be a public figure gitu, to be a musician even. Karena mungkin selama ini gue kalau bikin lagu tuh selalu yang ada aja di kepala gue gitu, nggak pernah memberikan impact baik mungkin gitu yang gue rasain. Terus gue sangat bersyukur banget gitu tiba-tiba abis selesai journey yang udah lumayan panjang ini 4 tahun gitu gue, terus abis itu cabut terus ketemu sama Om Erwin, langsung ketemu sama Om Erwin, nyanyikan lagu Indonesia, akhirnya kembali lagi gitu ke core-nya, memberikan dampak baik dengan bahasa Indonesia gitu, dan mungkin malaikat pertamanya adalah Om Erwin. Om Erwin. Tok, lo sebenarnya bikin gue bingung ketika bilang apa yang lo lakuin tuh takutnya nggak punya impact. Gue yakin banyak banget orang-orang yang gelisah selamat gara-gara lagu Fine Today misalnya. Amin. Terus abis itu mungkin ada juga, masa lo nggak pernah dapat DM sih kayak, Kak makasih ya sudah bikin lagu ini. Karena lagu ini aku jadi bisa jadian sama gebetanku. Atau aku ngadoin lagu ini buat pacarku. Impactnya sebenarnya sesimpel kayak gue bisa ngadoin. Itu impactful juga. Impact kan nggak harus yang grande gitu. Tapi kalau dikumpulin lo berbuat banyak hal kok untuk orang banyak, nggak cuma musik aja. Amin. Gue masih mencoba untuk berusaha untuk bisa berbuat baik aja. Ardhito tuh emang figur yang luar biasa. Saya kenal Ardhito dari dulu juga. Tapi aku penasaran nih, kenapa Om Erwin memilih Ardhito? Selain karena dia sama-sama Lightyear juga, sama kayak Tante Januari Christie. Iya, pokoknya kalau gue tuh selalu seneng sama musisi atau seniman musik atau penyanyi musisi pun yang karakternya jelas. Ya, gitu, karakternya jelas. Jadi dia punya jati style. Diri ya. Punya style apa aja, entah musiknya, entah gaya nyanyinya. Nah itu tuh biasanya tuh gue kalau ada orang yang kayak gitu, gue pengen banget mengeksplor. Nah, kalau gue bekerja sama musisi atau sama siapapun yang akan gue iringin, lu juga pernah ngerasain, kita workshop pasti kan? Betul. Gue tanyain, lo mau apa? Orkes gue mau kemana? Apa gitu. Jadi gue tuh pengennya kalau kerja sama tuh, nggak cuman pengen perintahin lo nyanyi gini. Nah, gue pengen dapet itunya tuh, vibe-nya dari si anak-anak. Chemistry-nya, supaya dapet. Nah, itu yang gue pengen. Karena gue ngerasa yang penyanyi-penyanyi atau seniman yang gue pilih ini punya color dan pasti punya ide, punya interpretasi baru terhadap apa yang dulu diciptakan. Jadi nanti pasti jadi ada sesuatunya kan. Betul. Biasanya gitu. Malah bisa jadi ada interpretasi baru ya. Nggak cuma sekedar mengulang dan cuma sekedar, mungkin ada unsur nostalgianya pasti karena ada orang-orang yang lama pernah dengar lagu ini, ini kan lagu dulu gue lagi ngapain gitu. Tapi unsur itu mungkin nggak sepenuhnya cuma 30-40%, harusnya 60% ada interpretasi baru. Sesuatu yang ide baru. Nah, kalau bisa bekerja sama dengan cara begitu, biasanya tuh keluar tuh nanti ide-ide tuh. Om Erwin di mata Ardhito adalah orang yang setelah gue mengenal Om Erwin jauh lebih dekat gitu. Beliau adalah musisi yang pure, nature maybe gitu. Always been. Terus habis itu gue ngerasa kalau misalnya dia open sama semua orang, open sama gue yang bahkan nggak bisa baca not balok, yang bikin lagu juga modal nekat. Sama Koto. Iya, itu kan kata-kata lo. Itu kata-kata lo, gue tuh jadi musisi modal nekat. Akhirnya gue modal nekat, Nggak apa-apa lah, tapi kan Om Erwin gue yakin nggak modal nekat sih ngajak lo untuk bergabung di lagu masa-masa ini. Amin. Dari sejauh apa yang lo coba pikirkan tentang lagu masa-masa ini, menurut lo lagu masa-masa ini semangatnya apa sih, Tok? Banyak banget ya. Kalau misalnya kita dengerin dulu versinya Januari Christie, wah itu impact baik banget ya. Dengan doa yang kuasa, dengan usaha, kita akan bisa melakukan apapun itu gitu. Dan di agama pun diajarkan tentang itu gitu. Jadi itu spreading the good vibes to everybody. Tapi kalau misalnya kita dengerin sekarang versi yang ini, gue malah lebih spread banyak gitu. Kayak lagu ini adalah lagu ucapan terima kasih kepada penjual-penjual plat atau penjual-penjual kaset, kolektor-kolektor artefak musik Indonesia yang udah hampir dilupakan ini. Banyak banget hal-hal yang kayak,
iya deh ternyata gitu. Dari eranya Om Erwin sampai eranya gue. Iya. Kan kita beda nih, Om Erwin, Mas No, Ardhito, ini masa-masa nih di sini gitu. So far apa aja Om yang sudah bisa dipetik dari Ardhito? Ternyata ini dia jago bergumam. Bergumam. Udah nyanyinya gue gampang, kalau bergumam langsung jadi aja gitu. Jadi improvisasinya jalan. Iya. Oke. Seru kok. Lagu ini banyak semangat nih, ya kan? Semangat dan sangat impactful. Sebelumnya kita bicara soal lo ngerasa kehilangan daya untuk berbuat impact lewat musik lo. Iya. Jadi kalau gue rasa sih, ini semesta banget sih. Tiba-tiba mempertemukan Ardhito, Erwin Gutawa, dan masa-masa. Karena apa yang lo lagi butuhin ada semangatnya dalam lagu ini. Yoi. Dan apa yang orang-orang di luar sana butuhin pun juga ada di lagu ini. Yoi. Moga-moga setelah lagu ini dirilis, lo bisa memberikan masa terbaik dalam hidup lo. Amin. Masa terbaik buat Om Erwin. Amin. Dan bisa membuat semua yang ada di luar sana juga menanti masa yang lebih baik lagi. Amin. Supaya kita bisa menjalani kehidupan seperti dulu lagi. Rencananya pengen ngajak main games Om Erwin sama Ardhito untuk memberikan sneak peek aja lah tentang lagu masa-masa yang bakal rilis ini. Disclaimer dulu, aku nggak jago banget main piano. Lu kayak ini ya? Merendah kayak dia, SMP mau main di acara sekolah. Kami jujur belum latihan. Iya. Coba dong, Tok. Gimana, Tok, lagu masa-masa? Coba. Dari 5. Masa yang bahagia Kok bisa nggak salah sih Om main dari seberang lo padahal. Kira-kira. Singkat. Oke. Kurang lebih Kita kasih tahu semuanya biar nanti mereka Iya. nantikan kejutannya pas lagunya rilis.